Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Hurun Maksura dengan NIM F1 S120013 dari ruang 001. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi saya mengenai wireless commerce yang telah saya kerjakan untuk tugas pertemuan 7 mata kuliah e-business. Baiklah, langsung saja. Untuk pengertian wireless network sendiri adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara ataupun gelombang sebagai jalur lintas datanya. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan ataupun mobile communication seperti handphone dan HT. Nah, untuk wireless network ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Untuk kelebihannya sendiri adalah pertama kita dapat membaca dan mengirimkan email atau file data dalam waktu singkat tanpa harus pergi ke warnet atau untuk mengirimkannya. Selanjutnya yaitu tidak tergantung dengan pemilik infrastruktur sehingga penggunaannya dapat kita lakukan setiap saat sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, yaitu lebih praktis serta tidak memerlukan ruang apabila wireless terpasang pada laptop atau peralatan elektronik portable sejenisnya. Yang terakhir yaitu kecepatan transfer paket data minimal 5 megapiksel dan megabyte per second dan dapat mencapai 20 megabyte per second. Nah, untuk kerugian wireless network ini sendiri, yaitu salah satunya banyak perangkat yang tidak cocok dengan wireless LAN atau LAN. Dan kedua, yaitu jumlah kanal yang tersedia pada frekuensi 2,4 GHz sangat terbatas sehingga terganggu. Nah, selain wireless network sendiri, terdapat mobile commerce yang mana juga mencakup dari wireless network, di mana mobile commerce ini adalah suatu sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Nah, mobile commerce yang sering disebut m-commerce secara umum merupakan aktivitas perdagangan berbasis perangkat bergerak seperti ponsel. Nah, oleh karena itu m-commerce menawarkan kemudahan baik bagi konsumen maupun produsen dalam bertransaksi. Hal ini kemudian diyakini dapat memberikan nilai tambah dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Konsumen dapat membeli suatu barang cukup dengan perangkat yang ada di genggaman tangannya. Penjual pun dapat lebih mudah menawarkan produknya, bahkan tanpa harus membangun etalase dagangannya secara fisik. Nah, usaha-usaha di Indonesia yang telah menerapkan m-commerce, yaitu penggunaan wireless network itu sendiri, terdapat beberapa perusahaan cukup banyak, yaitu 12 bidang usaha di Indonesia yang sudah dapat menjalankan m-commerce, yaitu perbankan, asuransi, retail, pengelolaan sistem pajak, jasa kurir, penerbangan, perhotelan, travel, pelayanan publik, media informasi dan hiburan, media massa, perdagangan saham dan properti, dan tentunya masih ada beberapa bidang usaha yang tidak tersebutkan. Nah, untuk keuntungan menggunakan m-commerce ini sendiri yaitu kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua yaitu dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Dan juga dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi lebih dekat. Nah, untuk m-commerce sendiri ini juga mempunyai kekurangan ataupun kerugian di mana terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik ataupun daya proses suatu PC. Kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan ketiga yaitu masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahamannya. Nah, untuk perkembangan wireless commerce ini sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan tajam atas perkembangan teknologi wireless ini tidak dapat dihindari lagi. Nah, berdasarkan data, pada tahun 1995, penggunaan nirkabel, teknologi nirkabel di seluruh dunia hanya 13%. Namun, 5 tahun kemudian, yakni tahun 2000, terjadi peningkatan tajam hingga mencapai 38%, yaitu sangat-sangat signifikan ya. Kemudian perkembangan signifikan itu terus terjadi seiring perkembangan kemajuan teknologi wireless di seluruh dunia berturut-turut 2005 meningkat 69% dan 2008 87%.
Nah, untuk perkembangan e-commerce ini sendiri di Indonesia semakin pesat memiliki dampak positif baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat. Untuk bagi pebisnis, e-commerce memiliki dampak positif berupa pengurangan biaya operasional dan dapat memperlebar pangsa pasar, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dan lebih mudah dalam hal pengembangan bisnis. Nah, untuk perkembangan e-commerce sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan wilayah di mana beberapa faktor yang sangat menentukan perkembangan e-commerce di Indonesia, diantaranya adalah sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, infrastruktur jaringan internet, serta infrastruktur ketenagalistrikan. Ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya apabila dibandingkan antara wilayah Jabodetabek dengan Provinsi Papua. Bisnis e-commerce di Indonesia pun semakin meningkat tajam dengan adanya pandemi sejak awal tahun 2020. Bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang fantastis dari yang kisaran sekitar 253 triliun rupiah menanjak pesat menjadi di kisaran 337 triliun rupiah. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan dari materi yang telah saya rangkum terhadap dua artikel untuk penugasan tugas pertemuan 7 mata kuliah bisnis. Berikut adalah artikel yang saya dapatkan sebagai pedoman dan saya jadikan patokan untuk membuat sebuah materi untuk saya paparkan tadi sebelumnya. Yaitu pertama ada artikel mengenai identifikasi tangkapan masyarakat terhadap penggunaan m-commerce. Selanjutnya, untuk artikel kedua, saya juga mendapatkan sebuah artikel terkait e-commerce, yaitu perkembangan elektronik commerce di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.